Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu kembali di channel Dudi Tekno. Oke, hari ini kita akan membahas kualitas program ya. Masih di pembelajaran informatika kelas 12. Oke, kalian pernah buka Google Play kan? Kalau sudah terbiasa dengan Android, tentunya kalian juga sudah terbiasa dengan aplikasi yang satu ini ya. Coba deh sekali-kali kalian perhatikan, ada review terhadap sebuah program. Coba deh kalian cek, ada yang kasih bintang 1, ada yang kasih bintang 2, 3, sampai bintang 5. Bagaimana? Kira-kira paham kan? Jadi ada beberapa user pengguna aplikasi yang merasa tidak puas, akhirnya dia memberikan review untuk aplikasi itu sebagai kategori buruk dengan bintang 1, atau malah sebaliknya, ada yang merasa puas dengan aplikasi yang dibuat, akhirnya dia memberikan review untuk bintang 5 karena merasa puas. Oke, dari situ kalian punya kesimpulan kan, kira-kira apa sih penyebab dari para user pengguna aplikasi itu memberikan review bintang 1, kecewa, sampai dengan bintang 5 merasa puas? Yap, kualitas sebuah program. Oke, semakin berkualitas sebuah program, maka semakin puas user dibuatnya. Jadi semakin puas user artinya program itu berkualitas baik. Oke, kali ini kita akan membahas kualitas sebuah program. Oke, sebuah program biasanya dirancang khusus untuk melakukan sebuah proses atau beberapa proses yang sesuai dengan keinginan. Jadi, kalau misalnya kita ingin mencari program kalkulator, maka program itu ya harus sesuai dengan keinginan kita. Dia bisa menjumlahkan, mengurangi, melakukan operasi bilangan, itu melakukan operasi hitung dan sebagainya. Karena kita ingin sebuah program yang bisa melakukan itu semua, maka pada program itu kita tidak memerlukan jika program kalkulator itu misalnya bisa untuk mencari menjadi search engine, atau misalnya di program aplikasi kalkulator itu misalnya kita bisa transfer uang gitu kan. Itu sangat tidak efisien, karena asal dari kita menginginkan program kalkulator itu adalah untuk operasi penjumlahan atau sebagainya. Oke, jadi sebuah program itu diciptakan atau dibuat untuk melakukan sebuah proses sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui sebuah program itu berkualitas atau tidak? Menjawab pertanyaan bagaimana sebuah program bisa berkualitas atau tidak, maka setidaknya pertanyaan itu harus dijawab dimulai dari proses pembuatan sebuah program. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyusunan sebuah program. Dalam membuat sebuah program, ada langkah-langkah yang harus disusun untuk dilakukan. Jadi tidak hanya begitu kita kepikiran membuat program, kemudian kita aplikasikan program itu, kemudian kita launching, tidak seperti itu. Bisa sih seperti itu, akan tetapi tidak, kaidahnya bukan seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah program. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah atau defining the problem. Sebuah program artinya adalah begini, sebuah program dibuat berdasarkan masalah yang dihadapi gitu. Jadi hal yang menjadi hal pokok adalah identifikasi. Pertama, data apa yang akan diinput. Kemudian yang kedua, bagaimana program memproses data yang diinput tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana output dari hasil data yang telah diinput. Misalnya kita akan membuat program kalkulator, artinya akan ada data yang diinput ke dalam program kita, dan kita menginginkan program melakukan sesuatu
kemudian kita lihat output yang dilakukan oleh program apakah sesuai dengan program yang kita maksud gitu. Itu artinya mendefinisikan masalah. Jadi sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu kita akan membuat program seperti apa, kira-kira data apa yang akan kita input, bagaimana program itu melakukan proses, kemudian apa yang dikeluarkan oleh program. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada perencanaan, planning. Dalam langkah ini, seorang programmer itu harus mendefinisikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh sebuah program untuk menyelesaikan masalah. Pada langkah perencanaan ya, seorang programmer itu membuat perencanaan dalam bentuk algoritma atau flowchart ya. Flowchart itu seperti langkah-langkah gitulah, langkah-langkah. Misal, kalau kita ingin membuat sebuah batu es, apa yang harus kita lakukan? Pertama, misalnya siapkan air bersih. Kedua, kemudian air bersih itu dimasukkan ke dalam tempat. Kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam freezer. Ya seperti itulah. Itu sederhananya. Jadi yang pertama apa yang harus dilakukan, kedua kemudian harus melakukan apa, ketiga setelah itu apa, keempat dan sebagainya. Biasanya planning ini, seorang programmer itu membuat planning ini itu dalam bentuk flowchart ya. Flowchart seperti ini nih, flowchart. Nah, ini misalnya ini data masuk, kemudian diproses, kemudian data output. Ya, kurang lebih seperti itulah flowchart. Kemudian yang ketiga adalah implementasi. Setelah langkah perencanaan dibuat, programmer akan melakukan pemrograman atau coding terhadap program yang sudah direncanakan itu. Nah, pada saat melakukan coding juga biasanya dilakukan dengan cara trial dan error. Jadi dicoba lagi, kalau misalnya ada masalah dibuat lagi ulang, kemudian dicoba lagi dan seterusnya. Dan program yang dibuat, coding yang dibuat itu langkah-langkahnya termasuk di dalamnya adalah berdasarkan algoritma atau flowchart yang telah dibuat tadi. Jadi tidak keluar dari apa yang sudah direncanakan pada poin kedua, yaitu flowchart atau algoritma yang sudah ditentukan. Minimal setelah program itu sudah siap gitu ya secara kasar, maka lakukan input data, kemudian perhatikan apa yang diproses oleh program terhadap data yang telah kita input, dan setelah itu perhatikan juga hasil dari output dari program yang telah kita buat itu. Itu implementasi. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumentasi. Langkah dokumentasi itu dibuat untuk memastikan tidak terjadi error atau bug ya. Error atau bug. Biasanya biasa kita sebut bug gitu ya. Atau kesalahan. Kesalahan dari apa? Kesalahan dari logika berpikir dari setiap kejadian yang kita lakukan. Kita input program, kemudian terjadi kesalahan, error, maka ini dibuat catatan di dalam program itu. Dibuat catatan. Misal kalau misalnya kita menggunakan bahasa C++, catatan itu bisa dibuat ditandai dengan garis miring gitu kan di awalnya atau di akhirnya, atau dibuat bintang, garis miring dengan bintang dan sebagainya. Itu nanti tergantung dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Jadi dibuat catatan. Catatan itu ditaruh di wilayah logika yang terjadi error, supaya nanti ke depannya ketika terjadi error kita sudah mendapatkan dokumentasi. Oh, pernah terjadi error di sini, kemudian apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Dan kemudian dari langkah-langkah penyusunan sebuah program, setelah selesai dokumentasi, lakukan pengetesan atau testing. Pengetesan itu dilakukan dengan berbagai cara. Paling tidak ada 4 langkah lah yang dilakukan dalam pengujian sebuah program. Yang pertama adalah unit testing. Jadi unit testing itu adalah pengujian terhadap sebuah subprogram gitu ya, Misal begini, kalau kita membuat sebuah program kalkulator, subprogramnya misalnya bagaimana program ini melakukan operasi jika ada penjumlahan. Nah, maka penjumlahan, misalnya logika penjumlahan ini masuk subprogram lah, kurang lebih begitulah ya. Jadi ada subprogram. Jadi program itu dibuat dengan berbagai subunit gitu ya. Kemudian lakukan testing terhadap setiap subunit itu.
Kalau misalnya logika berpikirnya begini, ini ditambah operasi penjumlahan, apakah berjalan dengan sukses? Oh, sukses, oke. Kemudian operasi pengurangan berjalan dengan sukses atau tidak? Oh, sukses, oke. Gunanya untuk apa? Jadi agar supaya ketika terjadi error dalam satu subprogram, kita sudah bisa mendeteksi gitu ya. Jadi kita tidak harus mengcoding ulang atau membuat coding ulang dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi program itu dibuat berdasarkan sub supaya kita bisa melakukan testing per unit, disebutnya unit testing. Jadi setiap subprogram kita lakukan testing. Kemudian yang kedua adalah integration testing. Langkah ini dilakukan untuk menguji integrasi program terhadap perangkat atau software lain. Gitu. Apakah misalnya program ini support atau tidak gitu. Terhadap satu perangkat, baik itu device atau software misalnya gitu ya. Misal gini, saya ingin membuat sebuah program kalkulator, tapi program ini dibuat khusus untuk Android, maka ekstensinya adalah .apk gitu kan, kalkulator.apk. Kalau misalnya kita membuat untuk Android kemudian kita install di Windows, maka tidak akan mungkin bisa dilakukan karena beda extension gitu ya, jadi beda file. Kalau misalnya untuk Windows kita lakukan beda lagi gitu. Jadi kita cek apakah program ini berjalan sesuai keinginan kita untuk Android misal gitu. Atau misalnya ketika kita melakukan membuat program ini untuk pelengkap sebagai pelengkap dari program lain, apakah program kita mampu menarik database yang telah disiapkan oleh program itu gitu. Kalau bisa ya itu bagus, kalau tidak maka lakukan perbaikan gitu ya. Itu namanya integration testing. Kemudian yang ketiga, validation testing. Langkah ini itu biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah program sudah berjalan atau belum gitu. Sudah sesuai atau belum, dari mulai input, proses, output, sudah sesuai atau belum. Kalau belum, lakukan perbaikan. Kalau sudah, berarti telah selesai langkah untuk validation testing gitu. Selanjutnya adalah system testing. Sistem testing itu dilakukan untuk memastikan bahwa program yang kita susun itu mempunyai performa yang baik pada saat dijalankan, tidak ada kendala dan berjalan sesuai rencana gitu. Termasuk kecepatan pembacaan terhadap database yang dilakukan oleh program kita. Bagaimana dia bisa membaca database yang telah disiapkan gitu. Atau misalnya bagaimana sejauh mana program yang memproses data yang diinput. Seperti itu. Kemudian langkah terakhir dari penyusunan sebuah program adalah operasional and maintenance. Jadi operasional itu kita harus memastikan bahwa program berjalan stabil, kemudian sesuai dengan yang diinginkan, kemudian bagaimana jika ada update program dan sebagainya, kemudian kalau ada masalah diselesaikan. Misalnya ada bug, kemudian bagaimana cara menyelesaikan bugnya, itu kita sudah siapkan. Kemudian jangan lupa maintenance atau perawatan. Jadi sebuah program juga perlu dilakukan perawatan secara rutin gitu. Ini menjaga agar jika kita akan melakukan perkembangan software gitu, kita akan melakukan pengembangan terhadap software dari program yang kita buat, terhadap pengembangan gitu kan dari program yang kita buat, maka tidak terjadi kendala gitu. Nah, maka dilakukanlah perawatan terhadap sebuah program. Oke, jadi kesimpulannya bahwa dalam penyusunan sebuah program, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama mendefinisikan program, kemudian melakukan perencanaan dengan membuat flowchart atau logaritma berpikir dari program itu, kemudian ada implementasi, kemudian lakukan dokumentasi terhadap program yang sudah dibuat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lakukan juga testing. Testing dilakukan berdasarkan unit testing, kemudian integration testing, validation testing, system testing, dan yang terakhir adalah operational and maintenance atau pemeliharaan dari program yang kita buat. Oke, itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.